Bagi orang yang menghalang-halangi atau mengajak orang untuk tidak dilakukan vaksin, itu ada ancaman pidananya selama 1 tahun. Ya, sederhana saja, tapi intinya orang tua kita ini mengucap syukur untuk itu. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan para orang tua kita. Memang yang udah mau lihatin sama bapak-bapak di haroro muda las itu turuhanan alek kunjungi hamu tanam itu pangalawanon ini radio green. Jadi juga kesanyon boleh kami on nulis tu di redak palas tadad niroha las niroha asirohan itu Tuhan kita bermakan rezeki muna tabba makan nabi data muna cuma hamu mamer kamu hanya karaya to kak tabba mapakak muna mangda dewangi dia ngolopun sungani tuan ulit kami asirohan itu kan saya langsung marohan itu di muna lasarohan namin mga lianon dia sungani masaknya tayo ihong na mangda dewangi tagda nila sirohan namin do. Iya. Dan seperti Kita bersama orang sigil ini magdagita dan minuwi hamuna marang nahudyo po kami mga lakak totong lora mo pituhan natin dia pun malak jadi pun madohot day melangkah diberkati Tuhan ya selalu. ya Horas. Itu atas nama pemerintah desa Partugul. Aku kedua pemerintah bilang, mana ada nih? Banyak. Kedua pemerintah. Lasroh apa? Mau berkunjung sama bapak itu tetap tahun di Sakamonon, Radio Tino. Karena jam ini pulang Pak Deta ke radio. Jelas rohanan, mau lihat ya? Mudah-mudahan dua dan juga berkat dan sukacita yang disampaikan para orang tua kita itu didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Kuasa memberkati abang kemanapun abang melangkah, kemanapun abang bekerja, kemanapun abang berkarir, dan jadikan jalan yang dimudahkan sehingga tercapai semua cita-cita. Itulah harapan kami semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang di Pemulat Desa Partugul. Horas di 101.5 FM Radio Samosir Radio Halal Bapak. Berjumpa kembali bersama saya Angga Sagala. Oke, Pak sahabatnya, seperti yang sudah saya katakan di program sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan talk show sama Bapak. Jadi dari sini juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Fernando. Ya. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, apa kabar sahabat Green? Gimana kabarnya Pak? Sehat Anda? Mantap ya. Mantap. Oke, dan semoga juga para pendengar Radio Samosir Green dan penonton Green Berita juga sehat selalu. Iya. Oke, dan sekarang kita akan menarikan talk show ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini akan membahas mengenai apa. Jadi nanti kita akan membahas mengenai sosialisasi program vaksinasi nasional. Oke. Ya, sosialisasi program vaksinasi nasional ditinjau dari sisi hukumnya juga nih. Betul sekali. Terima kasih Angga. Terima kasih buat kesempatan ini, dan kita bertemu lagi dengan teman-teman sahabat Green. Sahabat Green, hari ini kita akan ngobrol bareng terkait tentang program vaksinasi nasional ditinjau dari sisi hukumnya. Artinya mana yang boleh, mana yang tidak, dan apa sih yang dimaksud dengan orang yang sudah divaksinasi atau orang yang layak divaksinasi. Kita akan bahas tuntas. Kita bahas tuntas bersama tentunya narasumber kita, yaitu dari Kejaksaan Negeri Samosir yang langsung dipimpin oleh Bapak Kajari, yaitu Bapak Adi Kabira Putra, dan ada juga Bapak Kasih Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Bapak Tulus Tapubulun, dan juga dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Dr. Mimpan Karo-Karo. Horas, apa kabarnya semuanya? Horas. Sehat. Iya, terima kasih nih. Pertama, selamat datang di kampung kami, Bang. Duta Mutu Pengelolaan. Bang, beberapa dinas dimulai dengan teman-teman kepolisian, kemudian disusul oleh kejaksaan, dan kalau nggak salah hari ini DPRD dan lembaga lainnya juga ya, polisi, ntar lagi TNI ya,
di tingkat Kabupaten Samosir itu sudah melakukan program vaksinasi, dan ini disebut dengan tahap kedua untuk para pelayan publik. Nah, terkait program vaksinasi ini, Bang, kalau boleh kami tanyakan, Bang, sebenarnya bagaimana arahan dari pemerintah atau dari Lembaga Kejaksaan Agung terkait vaksinasi di setiap kabupaten kota di Indonesia? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk melakukan talk show pada sore hari ini. Betul. Perkenalkan, nama saya Andi Adikawira Putra. Iya. Saya bertugas di Kejaksaan Negeri Samosir dan dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 dan efektif menjalankan tugas di Kejaksaan Negeri pada tanggal 1 Maret 2021. Sebelumnya dari mana, Bang? Saya koordinator Pitsus, Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jawa Barat, dari Jawa Barat ke sini ya, Bang ya? Ya. Oh, kalau ada Andi, berarti itu Andi itu marga ya, Bang ya? Andi itu marga dari suku Bugis, Iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, berarti Betul. aslinya dari Makassar ya? Makassar. Iya, nggak ada beda tuh, Bang, sama-sama awalan B Iya, iya. Nah, dari sisi hukumnya, dari arahan dari Kejaksaan Agung di tingkat kabupaten kota, kira-kira bagaimana, Bang, tentang program vaksinasi ini, Bang? Ya, kami dari Kejaksaan tentunya ini merupakan program pemerintah ya. Program vaksinasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, Iya. ya, kita harus melewatinya. Iya. Karena di pandemi COVID-19 ini sangat-sangat sudah bisa dikatakan meresahkan sekali. Dari sektor perekonomian, Iya. sangat mengganggu, kemudian dari tentunya kesehatan. Nah, walaupun tetap kita sebagai manusia harus tetap ikhtiar, harus tetap untuk menghadapi segala sesuatunya. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada vaksin. Betul. Nah, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Betul. Dan ini untuk kebaikan masyarakat, Iya. seluruh rakyat Indonesia. Betul. Tentunya dengan ada vaksin ini, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti. Iya. Karena apa? Vaksin itu untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Alangkah jeleknya kalau Iya. kita tidak mau divaksin. Iya. Sementara itu sudah disediakan oleh pemerintah secara gratis pula. Sehingga tentunya saya sangat menyayangkan apabila ada seseorang ataupun sekelompok orang untuk tidak mengikuti vaksin ini. Iya. Begitu kira-kira, Pak. Iya. Jadi kan, Bang, ada beberapa berita mungkin di media sosial atau di media massa yang menyatakan bahwa saya menolak divaksin, itu hak asasi manusia segala macam, Bang. Iya. Nah, kalau dari sisi hukumnya, Bang, bila ada orang yang menolak divaksin dan ternyata dia memenuhi syarat untuk divaksin, itu bagaimana, Bang, sanksinya? Nah, ini ada ketentuan ya, ada perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah. Iya. Di sini ada Perpres nomor 14 tahun 2021. Iya. Itu ada dua sebenarnya. Di sini ada Perpres 14 2001 dan ada Undang-Undang nomor 4 tahun 84 mengenai wabah penyakit menular. Oh, kan sudah ada sebenarnya undang-undang sebelumnya. Sudah. Ini kan dikategorikan sebagai Corona COVID-19 ini adalah penyakit yang menular. Nah, dan sangat luar biasa penularannya, cepat. Iya. Tentunya secara Perpres ini itu tidak diacarakan atau tidak dikenakan sanksi pidana. Jadi lebih kedepankan kepada sanksi sosial atau bantuan sosial. Oh. Sedangkan di tadi yang saya katakan tadi nomor undang-undang wabah itu bagi orang yang menghalang-halangi atau memberikan mengajak orang untuk tidak dilakukan vaksin, itu ada ancaman pidananya. Selama 1 tahun atau denda paling banyak 1 juta, 1 juta. Sehingga kalau ini diberlakukan
bisa pidana. Iya. Tapi kalau kita mengadopsi atau melihat Perpres 14 itu hanya dikenakan sanksi sosial. Ya, Oh gitu ya. Bantuan Betul, sosial. Jaminan sosial. Jaminan sosial. Jaminan itu tidak bisa sosial. didapatkan ya bang ya. Betul. Berarti kalau misalkan ada yang triwulan itu bang ya. Ya. Nah itu juga nggak bisa didapatkan ya kalau dia Ya. menolak divaksin ya. Ya betul. Untuk pelayanan juga umpamanya pelayanan publik ataupun permintaan keterangan domisili ataupun Iya. itu mungkin termasuk seperti itu. Oh, contohnya mereka memperbaiki KTP, kartu keluarga di Ya. Duscapil juga akan Mungkin seperti itu bisa akan berpengaruh karena di situ sosial, Sosialnya ya. sosial, sanksi sosial yang dikenakan bukan terhadap pemidanaan kepada orang itu. kadang-kadang bang sosial juga sudah sangat berat. Bayangkan 3 bulan dia dapat 300.000 kan, Ya, tiba-tiba karena dia menolak. Nah, Berat juga. jadi sebenarnya 2 kali rugi. 2 kali rugi. Ya, yang pertama untuk diajak sehat tidak mau. Iya. Yang kedua tidak mendapatkan program bantuan sosial juga. Banyaklah ruginya. Iya. Terus kalau di keluar negeri, keluar kota pakai pesawat juga sulit ya, karena ke depannya udah pakai sertifikat. Pakai sertifikat untuk beli tiket pesawat gitu ya. Iya. Dia ada semacam keterangan bahwa dia telah divaksinasi dan Iya. ini akan connect kepada setiap penerbangan yang dikehendaki itu. Iya. Baik, luar biasa bang. Mungkin saya izin sama Iya. Pak Kasintel ya. Iya, boleh. Pak Tulus, kalau itu tadi kan Pak Kajari bicara tentang sanksi sosial. Sebenarnya sanksi sosial ini justru lebih berat kadang-kadang ya, namanya pun sosial. Tapi kan kadang-kadang hukuman badan juga itu berlaku. Ya. Boleh juga dijelaskan kira-kira kalau dari sanksi undang-undangnya itu kira-kira bagaimana perlakuan pada orang-orang yang menolak vaksinasi? Jadi kita kembali kepada Perpres nomor 14 tahun 2021 itu di situ di pasal 13A di situ sebenarnya di pasal 1 itu ada Kementerian Kesehatan melakukan pendataan kan Iya. tentang penerima vaksin. Terus setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran vaksin itu sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu itu di ayat 4-nya dengan A-nya itu penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang B-nya itu penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan yang itu C-nya itu denda. Nah, jadi pengenaan sanksi administrasi itu dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan badan sesuai dengan kewenangannya. Terkait untuk yang menghalangi pelaksanaan itu yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang penyakit menular, di mana di pasal 14 ayat 1 itu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Itu dia, Bang. Terus Berarti ada sanksi hukuman badan ya? ada. Yang orang-orang yang tidak mau sanksi. Nah, kalau dari sisi intelijen sampai saat ini Bang, Pak Tulus, apakah ada ini nih upaya-upaya untuk orang melakukan penolakan terhadap vaksin? Jadi kita kan dari kejaksaan itu kan ada di sisi intelijen itu berpikir kalau bagaimana kalau kita buat imbauan itu di Jaksa Menyapa. Nah, makanya kita di sini bergabung dengan Radio Green. Samosir Green itu menghimbau kepada masyarakat dengan melalui Jaksa Menyapa itu supaya mengikuti vaksin ini. Jadi kami berpikir program ini yang bagus supaya masyarakat lebih mengerti dan memahami vaksin itu gimana yang diterima mereka nantinya. Nah, itulah usulan dari kami dari intelijen, sehingga kami juga mengajak dinas kesehatan. Nanti dari segi kesehatannya kan bisa Kadis Kesehatan yang membicarakan bagaimana vaksin, bagaimana tata caranya. Kan dinas kesehatan lah nanti yang bisa menjelaskan itu. Terima kasih Pak Tulus. Mungkin saya sedikit Bang kepada Pak Kadis Kesehatan. Boleh, Tadi kan Abang menyatakan orang yang menolak vaksin dan ternyata orang itu memenuhi syarat, itu akan ada hukuman badannya. Nah, sebelum kita sampai ke situ kan
masyarakat juga perlu tahu nih, yang dimaksud dengan memenuhi syarat itu apa gitu. Silakan Pak. Saya ini dulu ya. Iya, silakan. Bukan orang yang menolak vaksin, tapi menghalang-halangi Menghalang-halangi tim medis untuk melakukan vaksinasi terhadap yang menerima atau versi penerima dalam hal ini yang mau divaksin. Bukan orang yang tidak mau divaksin, tapi orang yang berusaha menghalang-halangi tenaga medis untuk melakukan vaksinasi. Begitu. Kalau orang yang menolak divaksinasi Bang, Nah, itu kembali kepada Perpres 14 tadi tahun 2021. Tapi ada juga disebutkan di situ ya. Di situ hanya sanksi sosial. Sanksi sosial didapatkannya dari orang seperti itu. Ada itu sudah terdata tentunya, kemudian menolak. Nah, apabila sudah terdata dia sebagai penerima vaksin dan kemudian menolak, Perpres 14 tahun 2021 telah berlaku bagi dirinya. Iya. Mungkin kepada Pak Kadis Kesehatan, Pak Nimpan Karakaro, yang dimaksud dengan memenuhi syarat itu apa ya? Sesuai dengan Perpres yang dimaksud itu, Bang. Baik, terima kasih. Selamat sore, Waras. Bang. Sasaran itu yang ditetapkan pemerintah umur 18 sampai seterusnya. Iya. Kalau dulu kan dibatasi dia sampai 59. Iya. Itu di awal. Iya. Tetapi sekarang dengan penelitian dan kajian bahwa lansia pun sudah bisa. Iya. Makanya sasaran kita sekarang berarti di atas 18 tahun ya, sampai masih dia hidup. Berarti 18 tahun minimal dia bisa divaksin. Iya. Di bawah 18 tahun tidak divaksin. Enggak, artinya dari kajian untuk mengefisienkan vaksin di awal ini, karena kita juga kekurangan produksi dan sebagainya, maka yang diutamakan di atas 18 tahun sampai dia hidup. Jadi kemarin juga ada mertuanya kawan yang udah umur 99 tahun. Nah, itu dilakukan vaksin 99. Wow. Nah, yang dilarang itu ada beberapa penyakit ya. Oh, ada juga ya larangan penyakitnya ya. Seperti apa, Bang? Nah, satu dia gangguan autoimun. Itu yang alergi berlebihan itu, Bang ya? Pokoknya terganggu sistem kekebalan tubuhnya. Nah, yang kedua itu penyakit gula. Penyakit gula DM ya. Tetapi memang yang punya komplikasi. Makanya di format screeningnya kita, kalau ukuran HbA1c-nya masih di bawah 7,5, kalaupun gulanya tinggi, itu bisa divaksin. Jadi ukurannya itu di HbA1c-nya. Ada juga ukurannya ya? Iya. Nah, sama dengan hipertensi. Hipertensi sampai saat ini yang diizinkan adalah 140/90. Nah, di atas itu diturunkan dulu, dikasih obat. Nah, 2-3 hari dia datang udah turun, itu bisa diberikan. Nah, yang berikutnya penyakit kanker yang dalam proses pengobatan kemoterapi. Nggak ada batasan stadium berapa gitu, Bang? Enggak. Tidak ada ya? Pokoknya kalau dia sudah selesai dia dilakukan kemo dan kondisi tubuhnya sudah bagus, dari sisi pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu bisa diberikan. Nah, yang berikutnya itu yang tidak boleh diberikan yang pernah terpapar COVID-19, itu ditunda 3 bulan dia. Oh gitu, Bang ya? Iya. Nah, selain itu ya sudah nggak ada yang bisa menolak sebenarnya ketika kita lakukan sudah screening seperti itu ya? Iya. Kalau vaksin itu sendiri, Bang, berlaku seumur hidup atau bagaimana, Bang? Setelah suntikan kedua? Nah, ini kan kajiannya kan masih di awal. Iya. Nah, di awal ini kan sampai batas kapan itu belum ada di kajian kita. Nah, cuman nanti setelah dilakukan vaksinasi berjalan itu akan dikaji ulang untuk menentukan umur vaksinnya itu berapa tahun. Ini kan masih tugas kita sebenarnya masih melakukan vaksinasi sehingga virus
COVID-19 atau virus corona itu bisa terkendali. Karena virus itu yang bisa mengendalikan cuma vaksin. Baik. Sama dengan tahun 71 ke 68 kita mundur waktu cacar. Nah, waktu cacar itu juga, cacar itu dianggap selesai setelah tahun 75. Bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin cacar. Jadi sama dengan ini sebenarnya. Sama sepertinya kejadiannya ya. Baik. Luar biasa, semakin seru nih Bang. Makin banyak yang perlu kita gali nih sama baik kejaksaan maupun dinas kesehatan. Tapi sebelumnya kita break dulu. Tapi sambil break kita minum air tiu-tiu dulu Bang. Air tiu-tiu, air putih yang punya khasiat hidup Bang. Ya. Ini gelasnya juga bagus ini. Gelasnya bagus Bang ya. Ada mereknya. Ada mereknya. Oke Bang. Yuk. Sambil nikmati jangannya Bang ya. Oke, demikian dulu sesi pertama kita Angga ya. Kita istirahat dulu. Mungkin ada lagu-lagu yang enak mau ditampilkan. Silakan Angga. Dan buat seluruh pendengar Radio Sama Circle memang lebih tambah menarik ya pembahasan kita di sore hari ini. Jadi buat seluruh pendengar Radio Sama Circle nantikan kelanjutannya. Jadi tetap stay tune di 101.5 FM Radio Sama Circle.